Halo bro, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya akan membahas soal tanaman air yang terbilang cukup ngetren di kalangan aquascaper. Coba kalian tebak apa itu tanaman? Yaps, Bucepalandra. Tanaman yang tumbuh di pedalaman hutan ini amat familiar di Borneo atau di Kalimantan bro. Di Amerika Serikat saja para aquascaper harus merogoh koceknya sebesar 7 USD. Sementara $1 Amerika Serikat itu kalau dirupiahkan menjadi 14.000 rupiah. Jadi 14.000 kali 7 yaitu sekitar 98.000 ya bro. Untuk satu rumpun kecil Bucepalandra mini coin yang dijual per mika panjang 15 lebar 10 itu panjang dan lebar untuk mikanya ya bro, itu di harga sekitar 50.000 bro di Indonesia. Jadi ya beruntung ya bro kita berada di negara Indonesia ini, cukup murah dan gampang bukan untuk mendapatkan tanaman ini. Untuk jenisnya, tanaman ini ada sekitar 30 jenis Bucepalandra yang telah ditemukan di Kalimantan dan telah dideskripsikan secara resmi oleh S.Y. Wong dan P.C. Boyke. Di sini saya akan menyebutkan jenis Bucepalandra yang sering dicari atau dipakai para aquascaper ya bro. Yang saya tahu yaitu yang pertama Brownie Brown, Mini Coin, Thea, Green Velvet, Sintang, Melawi, Catherine, Mini Velvet, SP Super Mini Sekadau, dan SP Mini. Untuk jenis yang lainnya kalian bisa tambahkan sendiri ya bro. Yang saya tahu yang sering dipakai jenis ini. Untuk pertumbuhannya, buce cenderung lambat, tetapi jika diberi cahaya yang kuat, pemupukan, dan banyak CO2, Bucepalandra akan mencapai pertumbuhan secepat mungkin. Bucepalandra adalah salah satu jenis tanaman semi akuatik yang sedang jadi primadona pecinta aquascape di Amerika dan utamanya Jepang. Mungkin ya seluruh dunia ya bro. Daunnya yang hijau segar, ungu dengan bunga putih yang elok. Tanaman ini mudah perawatan namun lamban pertumbuhannya. Bentuk daun dan warna yang elegan membuat tanaman ini menjadi target perburuan para aquascaper seantero dunia. Eksotik dan endemik Pulau Borneo membuat tanaman ini menjadi magnet para kolektor aquatic plant di seluruh dunia. Bagi yang tidak tahu semi aquatic itu merujuk pada jenis tanaman yang secara alami tumbuh sebagian terendam dalam air. Meskipun Bucepalandra ini merupakan genus yang tergolong baru untuk tanaman aquascape, namun ternyata tanaman Bucepalandra ini sudah dikenal oleh dunia ilmiah sejak 1858 bro. Cukup lama ya. Semua Bucepalandra termasuk ke dalam tanaman endemik, yang berarti bahwa Bucepalandra hanya dapat ditemukan di daerah tertentu, biasanya dalam bentuk pulau. Tanaman ini dapat ditemukan di pulau terbesar dari kepulauan Indonesia, yaitu Kalimantan, yang dikenal sebagai Borneo. Sampai hari ini, varietas baru Bucepalandra terus-menerus ditemukan dan belum banyak dijelaskan di dalam buku botani. Bucepalandra ini bisa ditemukan di sungai atau di aliran sungai-sungai kecil dan kadang-kadang berada di tepi sungai. Seperti yang telah kita ketahui, Pulau Borneo ini memiliki iklim tropis, yang berarti bahwa Borneo mengalami iklim yang sama sepanjang tahun, dengan suhu tahunan rata-rata melebihi 20 derajat Celcius. Nah, di poin ini, jadi Bucepalandra itu sekarang banyak kalangan aquascaper yang mengembangbiakan dan membudidayakan bro. Jadi untuk para penggemar Bucepalandra tidak perlu lagi beli secara online. Salah satu cara pembudidayaannya dengan sistem dry start method atau emerset, yaitu menanam tanaman aquascape dengan cara kering. Mungkin tidak kering banget ya bro, cuma agak basah sedikit, cuma nggak full tenggelam di air. Oke, lanjut lagi ya bro.
Meskipun iklim yang konsisten di beberapa daerah di Pulau Kalimantan, Kalimantan masih memiliki 2 musim yang ditentukan oleh jumlah curah hujan. Selama musim hujan, tingkat air sungai akan naik dan tanaman bucih palandra akan tumbuh dan terendam air selama beberapa bulan. Namun, hal ini tidak menghentikan bucih palandra untuk terus tumbuh dan berkembang, dan bucih palandra ini dapat dengan mudah berubah menjadi bentuk tanaman air. Jadi di poin ini kita akan bahas lagi. Jadi ketika daun bucih palandra terendam air, itu biasanya daun yang pertama tumbuh ketika masih daun darat itu akan mati bro, atau melting. Ketika terendam air dan akan tumbuh daun baru lagi yang disebut daun air. Di dalam akuarium, bucih palandra bisa tumbuh pada kayu atau akar. Tapi dari beberapa tahun pengamatan yang dilakukan oleh Vastek, dia mengatakan bahwa sistem akar tanaman ini berkembang lebih baik pada permukaan yang keras, seperti bebatuan. Akar bucih palandra memiliki kemampuan untuk menempel pada permukaan keras. Bahkan jika kita ingin mencabutnya, kadang-kadang perlu menggunakan pisau untuk mencabut tanaman ini dari permukaan yang melekat, karena akar tanaman ini telah menempel di permukaan begitu erat. Perubahan yang mendadak dalam pemupukan atau banyaknya alga biasanya yang menjadi penyebab atas hilangnya daun. Namun proses ini bertahap dan jarang ada dalam situasi di mana tanaman kehilangan semua daunnya secara sekaligus dengan cepat. Ada baiknya kita sesering mungkin untuk mengecek dan mengobati jika masalah ini terjadi sebelum semua daunnya habis. Nah, di poin ini sama halnya yang dijelaskan tadi. Perubahan mendadak itu seperti dari darat lalu tenggelam ke air. Daun akan melting biasanya, bro. Oke, lanjut lagi. Bahkan tanpa daun pun, jika rizom dan akar yang kuat dan sehat, tanaman bucih palandra ini masih bisa hidup dan biasanya akan sembuh dari waktu ke waktu. Dari pengalaman Vastek telah menemukan bahwa peredupan cahaya dan meningkatkan jumlah oksigen terlarut dalam air pada saat itu dapat membantu tanaman cepat sembuh. Bahkan pada kondisi gelap dengan kadar oksigen terlarut, bucih palandra masih dapat terus tumbuh dan masih akan menghasilkan daun baru. Tapi warna tanaman ini biasanya tidak eye-catching. Bisa sangat membantu dengan menanam tanaman ini langsung ke substrat. Dan ketika tanaman tumbuh lebih besar dan memiliki sistem akar yang sudah kuat, maka bisa kita kembali ikatkan ke batu atau potongan kayu. Jadi ketika tanaman ini tumbuh tanpa daun dan rizom dan akarnya masih kuat, lebih baik ditanam ke substrat ya bro. Lalu ketika sudah tumbuh besar dan memiliki sistem akar yang kuat, baru kita pindahkan ke batuan atau potongan kayu dengan cara diikat. Biasanya para aquascaper memakai benang jahit untuk mengikatnya. Untuk memastikan warna daun keluar dengan baik, diperlukan pencahayaan yang kuat 0,5 watt per liter atau lebih, dan pemupukan tambahan seperti pupuk cair atau yang lebih dikenal dengan pukcir yang bermanfaat. Bahkan penambahan CO2 dan pupuk dapat membantu menampilkan warna tanaman yang menarik. Bagi kalian yang belum tahu, untuk mengukur berapa liter air yang ada di dalam akuarium, saya punya caranya bro, yaitu dengan cara panjang akuarium kali lebar akuarium kali tinggi akuarium bagi 1000 bro. Itu hasilnya kalian tentukan sendiri ya. Bucih palandra juga dapat tumbuh di paludarium, tetapi warna daun cenderung kurang berwarna dan daun cenderung kurang elastis juga. Bucih palandra ini harus diberikan kelembapan tinggi untuk berkembang di lingkungan seperti itu. Jika tidak, daun bucih bisa kering. Bucih palandra juga tumbuh jauh lebih lambat di paludarium karena lebih sulit bagi bucih untuk mendapatkan nutrisi, kecuali menanamnya langsung dalam substrat, bukan ditanam di permukaan yang keras.
Nah, untuk menjaga kelembapan, saya sendiri punya trik atau pengalaman nih guys tentang paludarium. Yang saya tahu, cari sudut rumah kalian yang tidak terkena sinar matahari langsung. Yang kedua, dengan cara memakai alat misting sprayer otomatis bro. Kalian bisa beli di toko akuarium atau di toko online. Untuk parameter air yang bisa ditolerir oleh Bucephalandra adalah kisaran pH 5-8, hampir semua GH dan KH, dan suhu antara 22-28 derajat Celcius. Pada awal masa Bucephalandra, banyak gosip yang menjelaskan bahwa tanaman buce ini tidak bisa mentolerir suhu yang lebih tinggi dari 28 derajat Celcius karena bisa menyebabkan daun melting. Namun pada kenyataannya hal itu tidak terjadi, terutama ketika suhu air naik menjadi 32 derajat Celcius dan tidak melihat adanya efek negatif. Perlu dicatat bahwa karena fakta Bucephalandra merupakan jenis rheotip atau tanaman yang suka deras arus mengalir. Kita perlu menyediakan kondisi yang sama di akuarium untuk mencapai hasil terbaik dengan buce ini. Arus tersebut dapat dihasilkan dari penggunaan filter internal atau tanaman dapat dipindahkan di dekat outlet filter. Daun Bucephalandra bisa menjadi fleksibel karena lingkungan air di mana mereka ditemukan. Untuk tingkat pertumbuhan Bucephalandra tergantung pada varietas Bucephalandra itu sendiri. Beberapa varietas dapat menghasilkan 2 daun per minggu jika mereka berada dalam kondisi optimal. Sementara varietas lain akan menghasilkan hanya 1 daun setiap 2 minggu. Secara umum dikatakan bahwa Bucephalandra merupakan tanaman yang lambat tumbuh, tetapi jika kita memberikan cahaya yang kuat, pemupukan dan banyak CO2, Bucephalandra akan mencapai pertumbuhan yang maksimal. Oke, saya kira cukup dari pembahasan Bucephalandra ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat bagi diri saya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.